Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Sudah sarapan semua, nak? Sudah, Ibu. Sudah. Jadi semangat untuk hari ini ya. Ya. Semua bilang semangat dulu, nak. Semangat. Semangat, Bu Guru. Oke, semangat. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pada pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membuka materi pada hari ini dengan membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Ya, mana ketua kelasnya? Ya, Bu Guru hadir. Oke, silahkan, nak. Ya, baik. Jadi sebelum kita belajar, teman-teman, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang menjaga martabat manusia dan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, siapa yang masih ingat materi minggu lalu, nak? Tentang taat pada aturan. Siapa yang masih ingat? Ya, saya, Bu. Ya, apa materinya itu, nak, yang bisa kita tangkap minggu lalu yang kita bahas sama-sama? Ya, minggu lalu itu kan, Bu, materinya tentang taat pada aturan. Ya. Jadi kalau saya lihat dengan materi kita sekarang, ya ini adalah salah satu juga ya hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan, Bu. Ya, menjauhi pergaulan bebas dan juga perbuatan zina. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, baik, nak. Ramli Paloso, bagus sekali, nak, ya jawabannya. Jadi materi kita minggu lalu tentang taat pada aturan itu berkaitan erat juga dengan materi pada hari ini, yaitu bagaimana kita bisa menjaga martabat kita, sikap kita, dan bagaimana kita bisa menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina terhadap aturan-aturan yang pernah yang telah Allah Subhanahu wa taala paparkan dalam Al-Qur'an maupun hadis yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan. Di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini itu yang pertama adalah bagaimana kita bisa menganalisis isi kandungan Quran Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 32, dan Quran Surah An-Nur surah ke-24 ayat 2, serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua, membaca Quran Surah Al-Isra dan Quran Surah An-Nur ayat 2. Yang ketiga, mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 dengan fasih dan lancar. Dan yang keempat, menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Isra dan Quran Surah An-Nur serta hadis terkait. Dan yang terakhir adalah menyajikan hikmah dan keterkaitan antara larangan berzina dan berbagai kekejian yang ditimbulkannya dan perangai yang buruk sesuai pesan pada Quran Surah Al-Isra dan Quran Surah An-Nur. Jelas, anak-anak? Jelas, Bu Guru. Oke, jadi alhamdulillah untuk hari ini saya perhatikan ini semuanya hadir, nak, ya? Hadir Ya, semua, ya? Alhamdulillah. Baik, kita masuk pada materi selanjutnya. Nah, apa itu pergaulan bebas? Coba lihat slide-nya. Perhatikan baik-baik, nak. Di situ ada gambar, ya. Jadi pergaulan bebas itu adalah proses interaksi antara seseorang atau kelompok lain yang jauh dari nilai-nilai norma atau aturan agama Islam. Nah, ini banyak sekali yang terjadi yang kita perhatikan khususnya di lingkungan kita, nak, ya. Banyak sekali yang melakukan pergaulan-pergaulan bebas ini yang jauh dari norma dan aturan-aturan yang telah berlaku. Oke, kita masuk yang selanjutnya.
faktor penyebab pergaulan bebas. Di sini ada 5 faktornya. Yang pertama adalah rendahnya pemahaman agama. Yang kedua, terjadinya broken home dalam sebuah keluarga. Dan yang ketiga, lingkungan yang tidak mendukung. Yang keempat, kita banyak yang salah berteman. Dan yang kelima adalah rendahnya tingkat pendidikan. Oke, selanjutnya adalah akibat negatif terjadinya pergaulan bebas. Yang pertama adalah zina itu akan terjadi. Yang kedua, narkoba juga akan terjadi. Yang ketiga, banyaknya minuman keras, rokok dan judi itu merajalela. Yang kelima, terjadinya penyakit HIV atau AIDS dan sejenisnya. Dan yang keenam, meningkatnya kriminalitas. Dan yang ketujuh, rusaknya keluarga. Oke, yang kedua kita masuk pengertian zina. Ada yang tahu apa itu zina, Nana? Silahkan, yang tahu apa itu zina? Bu. Ya, apa itu zina, Nak Dahlan? Zina adalah melakukan hubungan seksual terlarang antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan sah secara perkawinan. Juga termasuk dilakukan dengan lelaki sejenis, bisa dikatakan homoseksual atau sesama perempuan, dengan kata lain lesbian. Itu, Bu. Ya, terima kasih, Nak Dahlan. Jadi zina itu adalah hubungan yang terjadi. Hubungan seksual yang terjadi antara laki-laki dengan perempuan yang tidak ada hubungan pernikahan. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, yaitu wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Kita masuk isi kandungan dari Quran surah Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati zina. Nah, apa maksudnya itu? Yang pertama, di sini Allah melarang kita untuk mendekati saja itu dilarang. Ya, Nak ya? Apalagi kalau kita lakukan. Dena waddinna. Tidak bisa sama sekali. Itulah kenapa dalam agama Islam itu Allah sangat melarang. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengharapkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu berdua. Kenapa? Karena yang ketiga itu pasti setan. Ya, itulah kenapa kita tidak bisa mendekati yang namanya zina. Kita tidak bisa berdua-duaan. Karena yakin dan percaya, Nak, di mana kelemahan seorang perempuan itu ada 99. Sedangkan kelemahan seorang laki-laki itu hanya 1. Apa kelemahan perempuan? Kelemahan perempuan adalah mulai dari ujung rambutnya dan sampai ujung kakinya. Sedangkan kelemahan laki-laki hanya 1, yaitu dimulai dari mata. Jadi hati-hati, Nak ya. Kita tidak bisa berdua-duaan, apalagi kita mendekati zina. Kita lanjut hukum zina. Nah, di sini hukum zina ada 2 jenis dulu, Nak ya, yang harus kita perhatikan. Zina itu ada 2 macam. Yang pertama adalah zina gairu muhsan, yang kedua adalah zina muhsan. Apa itu zina gairu muhsan? Zina gairu muhsan adalah zina yang dilakukan antara laki-laki atau perempuan, dan ini sangat banyak yang terjadi sekarang, khususnya di Indonesia. Jangan jauh-jauh, Nak. Di Sulawesi Selatan sudah banyak. Bahkan di sekolah-sekolah dari hasil survei itu mengatakan bahwa itu ada sekitar 75% anak-anak yang masuk sekolah menengah itu sudah tidak perawan lagi. Nah, itu sudah terbukti, Nak ya. Itulah kenapa dalam gairu muhsan ini sudah ditegaskan bahwa ketika kita melakukan zina ini, maka hukumannya ada apa? Nah, hukumannya itu ada. Nah, nanti kita akan bahas apa hukumannya. Nah, gairu muhsan itu adalah zina yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah atau masih perjaka. Dan ini banyak sekali yang melakukan. Khususnya itu pada saat hari Valentine itu banyak sekali, Nak ya. Nah, yang kedua adalah zina muhsan. Apa itu zina muhsan? Yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Jadi, di sini yang membedakannya adalah
Yang muhsan ini berarti mereka sudah menikah, nak ya, dan mereka melakukan zina. Nah, apa hukumannya? Hukumannya adalah harus dirajam sampai mati. Nah, dan itu disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Kita masuk yang selanjutnya. Hukuman bagi pezina. Nah, hukuman bagi pezina gairu muhsan. Apa hukumannya? Yang pertama adalah dia harus didera sebanyak 100 kali. Setelah itu dia harus diasingkan atau dibuang dari tempat tinggalnya selama 1 tahun. Yang kedua, apa hukuman bagi pezina muhsan? Yaitu mereka harus dimasukkan ke dalam tanah dan hanya kelihatan lehernya saja atau dadanya. Setelah itu dia harus dilempari oleh batu sampai mati. Jelas nak ya? Jelas Bu Guru. Ya, jelas. Makanya nak, jangan kita berdua-duaan, jangan kita berani sekali berdua-duaan dengan laki-laki, dengan perempuan ketika tidak ada hubungan pernikahan, nak ya. Oke, kita masuk selanjutnya. Quran Surah An-Nur, surah ke-24 ayat 2 yang menjelaskan tentang perzinahan di sini. Apa sih hukumannya? Silahkan siapa yang mau baca, nak? Ada yang mau baca, nak? Oke, Ramli Paloso. Mana Ramli? Atau Pak Dahlan? Dahlan, mana Kina Dahlan? Ini Ya, Bu. siapa ini? Nak Fatma, mana Nak Fatma? Ya, semangat Nak Fatma ya. Oke, silahkan Nak Ramli, silahkan dibaca, nak. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fazlilu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Ya, apa Artinya- artinya Nak Fatma? Artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nur ayat 2. Sudah Bu Ya, Guru? jadi sini sudah jelas, nak ya. Terima kasih Nak Ramli dengan Nak Fatma ya. Terima kasih. Sekarang kita masuk dampak negatif dari zina. Nah, apa dampak negatif dari zina? Yang pertama adalah mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akan dijauhi dan dikucilkan masyarakat. Yang ketiga, nasab kita itu menjadi tidak jelas. Yang keempat, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan pada bapaknya. Jadi kalau misalnya ada bacok, ada becek, di mana becek melahirkan seorang anak dari perzinahan, maka anak ini ketika dia menikah, misalnya anaknya perempuan, tidak berhak bapaknya menjadi wali terhadap anaknya si becek. Ya nak ya. Yang kelima, anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Jadi dia tidak bisa mendapatkan warisan. Kenapa bisa Ibu? Karena anak ini ada sebelum dihalalkan, sebelum disahkan, ya. Sedangkan menurut Al-Jami Al-Kabir, dampak dari zina itu adalah menghilangkan wibawa, mengakibatkan kefakiran dan mengurangi umur. Yang kedua, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hisab yang jelek dan siksaan di neraka. Jelas nak ya? Kita Jelas, Bu masuk Guru. yang selanjutnya. Nah, di sini ada pintu masuk perbuatan zina. Nah, ini nih nak ya. Itulah kenapa ada hadis yang mengatakan ketika seorang laki-laki melihat seorang wanita yang sangat cantik dengan pandangan pertama, itu masih dikatakan sebagai anugerah. Tetapi kalau kau melihat untuk kedua kalinya lagi, nak, maka itu sudah masuk dosa, ya. Jadi kalau lihat perempuan yang lewat di depan tak sangat cantik sekali, misalnya Ayu Ting nak, oke, lihat pertama itu adalah anugerah, nak, enggak masalah, nak ya. Tapi kalau kau lihat lagi, itu sudah masuk kategori dosa, ya. Yang kedua, berdua-duaan dengan lain jenis yang bukan mahramnya, ini tidak boleh. Bahkan hadisnya mengatakan ketika seorang laki-laki dengan perempuan berduaan, maka yang ketiga pasti sudah syaitan.
Yang ketiga adalah pacaran. Dan ini banyak sekali, bahkan ini sudah membudaya di Indonesia bahwa orang yang tidak percaya tidak gaul gitu. Nah ya, nah itu tidak boleh dilakukan. Yang keempat, mengakses pornografi, di mana di sini sangat mudah sekali dilakukan oleh anak-anak milenial pada saat ini. Ya, selanjutnya adalah selanjutnya saya membuka pertanyaan. Siapa yang mau bertanya tentang materi pada hari ini? Apakah masih bingung atau sudah jelas, Nak? Bagaimana, Nak Eni? Mana Eni Latifah, Ya, Nak? Bu. Sudah Sudah jelas, jelas, Nak? Bu. Atau mau bertanya? Sudah, Ibu. Ya, Sudah jelas, Bu. Oke, sudah jelas, Nak ya. Nah, sebelum saya tutup materi pada hari ini, saya memberikan tugas kelompok, Nak ya. Nah, coba lihat itu slide yang saya tampilkan. Di situ ada link yang saya kirim, yang saya tulis. Silahkan nanti Anda buka dan diskusikan dengan teman kelompok dan analisa video tersebut. Yang kedua, silahkan analisa makna dari Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2. Ini per kelompok, Nak ya. Kelompok pertama Nak Dahlan dan teman-temannya, silahkan pilih teman-teman kelompoknya, Nak ya. Kelompok 2 Eni Latifah, kelompok 3 Fatma, dan kelompok 4 Ramli Peloso, Nak ya. Nah, Ya, Bu. minggu depan baru kalian presentasikan di depan kelas. Siap? Siap, Iya, Bu. Bu. Oke, sudah tidak ada yang mau bertanya, Nak. Kalau tidak ada, kita tutup materi pada hari ini. Sudah jelas semua, Nak ya? Ya, Jelas, Bu. Bu. Oke, sebelum saya tutup, saya simpulkan lagi, Nak ya. Jadi, pergaulan bebas, dengan terbukanya pergaulan bebas ini itu sangat membuka peluang bagi kita untuk melakukan yang namanya perbuatan zina. Jadi, apa hikmah yang bisa kita ambil dari materi pada hari ini adalah kita tidak bisa melakukan yang namanya pergaulan bebas. Kenapa bisa? Kita harus menghindari diri kita dari perlakuan itu, Nak, supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak yang bersifat negatif. Paham, Nak ya? Khususnya anak-anakku yang cantik-cantik dan yang gagah-gagah ini, Nak ya. Ya, usahakan jangan melakukan pergaulan bebas, apalagi mau berdua-duaan, Nak ya. Tidak boleh, Nak ya. Paham, Nak? Paham. Oke, jadi tugas kelompoknya sudah jelas, Nak ya. Sudah, Bu. Baik, saya tutup materi pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Ketua kelas ditutup, Nak. Mana kita, Ramli? Ya, Ya, baik silakan ditutup, teman-teman. Nak. Ya, jadi kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam, Nak. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Oke, silakan Ibu Ibu Rahmati. Ya, Pak. Oke. Menurut Jen Pigit ya, Pak ya, tahapan Jen Piasi. Ya, gitu. Jin Piasi ya, bahwa tahapan perkembangan kognitif itu dibedakan menjadi 4 tahapan. Yang pertama itu adalah tahap sensori motor, yaitu antara usia 0 sampai 2 tahun. Itu Pak. Yang kedua adalah tahap praoperasional. Situ dulu. Ya. Apa yang terjadi di 0 sampai 2 tahun itu? Jadi di 0 sampai 2 tahun ini, Pak, itu kebanyakan anak-anak itu mereka melakukan, maksudnya mereka menggunakan indera dengan pendengaran mereka untuk perkembangan mereka. Lebih fokus ke indera dan gerakan tubuhnya. Ya. Ya. Jadi di sini bayi kan antara 0 sampai 2 tahun, di mana bayi di sini itu berkembang itu lebih pada
tahapan itu Pak, mulai dari penglihatan mereka lebih banyak melihat, mendengar dan gerakan pada usia ini. Apa yang pertama, organ yang pertama mulai berfungsi? Kalau yang saya pahami selama ini Pak, karena saya juga punya anak, yang pertama yang saya pelajari selama ini itu berfungsi itu Pak adalah pendengarannya anak. Ya, Itulah itu. kenapa ketika seorang ibu hamil itu memang kalau saya Pak, selama saya menjadi seorang ibu pada saat saya hamil itu saya lebih suka mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Kenapa? Karena pada usia ini, pada usia kehamilan itu Pak, anak-anak itu, bayi yang ada dalam kandungan itu mereka lebih suka mendengar. Jadi pendengaran mereka itu lebih cepat menangkap itu Pak. Ya. Sehingga itu di dalam Islam, itu inisiatif Islam itu adalah azan di telinga kanan, iqamat di telinga kiri. Artinya bahwa auditif yang lebih pertama berkembang di antara organ-organ tubuh. Setelah itu baru penglihatan misalnya. Oke, silakan lagi apa? Yang kedua Apa Pak, lagi? Ya. yang kedua itu adalah tahap praoperasional, yaitu Ya, antara belum. Masih kita kupas dulu di sensori motor. Oh iya Pak. Jadi Pak, kalau saya Pak pengalaman setelah mendengar itu Pak, pada saat anak usia 3 bulan, 4 bulan itu dia sudah bisa melihat. Ya Pak ya, dia sudah bisa melihat anak-anak usia. Bahkan kalau tidak salah itu ada juga anak, tergantung anaknya beda-beda, tapi kalau anak saya dulu Pak 3 bulan itu dia sudah bisa melihat. Di antara 0 sampai 2 tahun itu Iya. mengembangkannya. Yang mana ini Pak? Ini yang pengajaran atau pembelajaran dalam perspektif Islam. Saya ambil yang surah Al-Alaq ini Pak. Oke. Ya. Di situ dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di mana dalam arti pada ayat ini adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, dalam ayat ini Pak, sudah jelas dan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ya, awalnya manusia itu tidak tahu apa-apa. Nah, sehingga kita diberikan kesempatan, kita diberikan satu kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya, yaitu akal pikiran untuk berkembang. Nah, itulah yang membedakan kita dengan... Oke. Kalau membaginya kepada KIKD bagaimana? Ya Pak, Membaginya kepada KIKD. kompetensi inti dengan kompetensi dasar. Nah, bagaimana cara membaginya ini? Ya Pak, dalam pembuatan RPP itu kan Pak ada kompetensi inti, ada kompetensi dasarnya. Oke. SKI, SKL ya Pak ya. Jadi kalau KI itu Pak ada KI kompetensi inti itu dia mencakup dari sikap spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan kalau kompetensi dasar itu kemampuan yang harus diperoleh peserta didik untuk mencapai kompetensi inti tadi. Oke, KI itu yang saya maksud. Oke, saya pindah Pak Muhammad Dahlan. Ungkapkan salah satu dalillah. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 158.
Siap, Pak. Siap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شكير عليم. Ya, baik. Ya, terima kasih Bu Rahmawati ya, sudah melantunkan Quran surat Al-Baqarah ayat 159. Baik, kita lanjut di tulisan potongan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 158. Ya, silakan ditulis Ibu Rahmawati. Ya, Pak. Waman tatawwa'a khaira Waman tatawwa'a khairan. Ya, Ya, Pak. ya. Oh, tunggu, Pak. Saya nunjuk. Bagaimana caranya ini? Enggak pakai background? Coba diangkat tidak apa. Coba saya lihat dulu Ibu Rahma. Mudah-mudahan bisa. Ya. Ya, agak ke tengah Ibu Rahma, ke tengah Ibu Rahma. Ya, dekatkan lagi. Siap. Waman tatawwa'a khaira. Ya, siap. Ya. Ya, siap. Terima kasih Ibu Rahma. Alhamdulillah sudah bisa terbaca. Ya. Ya, selanjutnya untuk